Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat, alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini menjelang terbenamnya matahari, kita semuanya berkumpul di salah satu rumah Allah untuk mengkaji ilmu dan untuk saling mendengarkan ayat dan hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai ibadah dan kita diberikan pahala dengan pahala yang besar dengan langkah kita menuju rumah ini dan menuju majlis ini. Nabi SAW memberikan kabar gembira, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah illa kana lahu ka ajri hajj. Kata Nabi SAW, siapa yang pergi keluar rumah untuk menuju masjid dan langkahnya menuju masjid itu tidak lain adalah bertujuan untuk belajar ilmu atau mengajarkan ilmu, kecuali baginya adalah pahala haji. Pahala haji. Tapi tujuannya keluar rumah menuju masjid adalah belajar atau mengajarkan ilmu. Mudah-mudahan kita meraih pahala tersebut dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Daqaiq ma'dudah, detik-detik ya, di menit-menit yang singkat ini kita akan saling mengingatkan tentang pentingnya waktu, di mana tema kita tidak lama. Tema kita tentang apa? 5 menit tapi berkah. Waktu yang singkat tapi berkah. Apa yang akan kita gunakan jika kita memiliki waktu 5 menit? Apa akan kita sia-siakan atau akan kita gunakan dengan perkara-perkara yang bermanfaat? Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Mu'minun, afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kalian diciptakan oleh Allah abatha, dalam keadaan abatha, tanpa tujuan, tanpa hikmah, tanpa ada perintah? Kemudian kalian menyangka bahwa kalian tidak dikembalikan kepada Allah. Sebagian manusia menyangka bahwa mereka diciptakan ya, hidup di dunia, kemudian setelah itu meninggal, selesai. Mereka tidak punya tujuan dalam hidupnya, mereka tidak memiliki hikmah diciptakannya, tidak paham akan itu semuanya. Sehingga kita lihat mereka hidup menikmati kehidupan dunia, kemudian mereka tidak ada bedanya dengan binatang ternak, sama-sama menikmati kehidupan dunia, tetapi mereka tidak memiliki tujuan kehidupan akhirat. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan tentang waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah ditentukan waktunya oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Sehingga salat yang kita lakukan 5 waktu, waktunya telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh kita membuat waktu sendiri. Waktunya didahulukan atau diakhirkan atau kemudian disatukan. Tidak boleh. Waktunya sudah ada. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata para ulama, dengan penentuan waktu salat 5 waktu tersebut, ya, ini Allah mengajarkan agar hidup kita memiliki aturan.
Sebagaimana Allah mengatur salat kita 5 waktu, maka hidup kita memiliki aturan. Tidak kemudian habis hidup kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini adalah apa kalau bahasa kita, manajemen waktu yang diajarkan dari salat. Kemudian dalam hadis Nabi SAW juga mengingatkan tentang waktu. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Ketika kita dihadapkan nanti, dikumpulkan di padang mahsyar, kita tidak bergeser sedikit pun. Sampai kita ditanya oleh Allah dengan 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Tentang umurnya, dihabiskan untuk apa umurnya? Wa an syababi fima ablah. Kemudian yang kedua, masa muda. Dihabiskan untuk apa masa mudanya? Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Yang ketiga, hartanya. Dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan. Yang keempat, wa an ilmihi madza amila fih. Dan pertanyaan Allah yang keempat kepada hamba adalah ilmunya. Untuk apa dia ilmu tersebut? Apakah dia amalkan atau dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Nah, ini yang ditanyakan oleh Allah adalah tentang waktu, yaitu umur seorang. Kemudian lebih khusus lagi adalah umur di masa muda. Untuk apa masa muda tersebut? Apakah untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau untuk belajar thalabul ilmi atau digunakan untuk ibadah? Ini akan ditanya oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan idha'atu al-waqti ashaddu minal mauti. Menyanyiakan waktu itu lebih berbahaya. Membuang-buang waktu tanpa ada manfaatnya itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa demikian? Karena membuang-buang waktu berarti dia telah memutus hubungan dia dengan Allah. Berarti dia menyanyiakan persiapan untuk kehidupan akhiratnya. Sedangkan kematian itu hanya memutuskan dia dari dunia dan keluarganya. Maka ketika menyanyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ini lebih berat dan lebih berbahaya daripada kematian. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabatis syamsu naqasa fihi ajali wa lam yajdad fihi amali." Tidak ada suatu pun yang aku sesali di hari-hariku dari terbenamnya matahari kemudian umurku berkurang. Karena setiap matahari terbenam berarti umur kita berkurang. Aku menyesali itu kalau seandainya di hari-hari tersebut tidak ada tambahan satupun dari amalanku. Artinya habis waktunya, habis umurnya, bertambah umurnya dengan terbenamnya matahari, tapi tidak bertambah amalannya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, imam dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, laqad adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda hirsan minkum ala amwalikum. Kata Al-Hasan Al-Basri, aku mendapati satu kaum. Siapa mereka? Para sahabat. Karena tabi'in muridnya sahabat. Kami mendapati satu kaum yang mereka itu sangat pelit dengan waktunya. Sangat pelit dengan waktunya. Lebih pelit daripada dengan hartanya. Kalau orang minta harta dikasih. Tapi kalau orang minta waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dia tidak beri. Ini gambaran bagaimana mereka salafus saleh dari para sahabat, para tabi'in, mereka ingin menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Diceritakan oleh Syekh Abdul Salam Ibn Barjas rahimahullah. Syekh Abdul Salam Barjas, ini seorang ulama yang masih muda, kemudian beliau sudah meninggal di umur 40 tahun. Tapi karyanya luar biasa. Syekh Abdul Salam Barjas, beliau mengatakan, wa ana a'rifu fi zamanina. Aku tahu di zamanku ini, rajulan, ada seorang, khassasa waqta hifdzul mutun indama tastawqifu isyaratil murur. Aku tahu ada seorang di zaman kita ini yang beliau mengkhususkan waktunya untuk menghafal kitab. Kapan itu? Di setiap kali ada bangjo. Apa bangjo? Ada lampu merah. Setiap kali mengendari kendaraan, lampu merah, diambil bukunya. Kemudian dia menghafal. Setiap kali lampu merah, berhenti lampu merah, dia hafalkan.
Kata beliau, wa huwa khariju ila asghalihi. Kapan dia itu? Apakah jalan-jalan di kota nunggu lampu merah? Tidak. Tapi ketika setiap kali keluar rumah untuk datang ke tempat kerjaannya, melewati lampu merah, berhenti. Kemudian diambil bukunya, dia hafalkan. Kata beliau, fahafidha lil wasitiyah wat tauhid wal usul thalatha wa kashfi syubuhat wal rahabiyyah wal ajurumiyah wa ghairaha. Orang tersebut menghafal kitab-kitab tadi, akidah wasitiyah, kitab tauhid, usulus salasa, kashfi syubuhat, dan yang lain-lainnya, ngafalnya itu di mobil pada saat lampu merah. Setiap kali pergi bekerja, ada lampu merah, digunakan untuk menghafal. Kita lain, lampu merah kesempatan ini apa? Buka HP, kesempatan. Karena kalau nggak lampu merah nanti bahaya. Kesempatan. Ini lain, beliau gunakan untuk menghafal kitab. Sehingga sampai hafal sekian banyak kitab. Jadi tidak menyanyiakan waktunya. Bahkan sebagian ulama katakan, kami bisa murojaah. Hafalan Al-Quran kapan itu? Pada saat di perjalanan untuk berangkat bekerja dengan di setel suara Al-Qurannya. Jadi digunakan waktunya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ada waktu 5 menit, apa yang akan kita pakai dari 5 menit tersebut? Waktu 5 menit mungkin untuk untuk jalan dari sini kemana? Manahan sampai? Tidak sampai 5 menit. Sampai 5 menit untuk keliling Fajar Indah cukup. 5 menit. Apa yang akan kita gunakan? Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Hamd, beliau menulis sebuah tulisan bagus. Waktu 5 menit kita gunakan, yang pertama tilawatil Quran. Kita punya 5 menit, khususkan untuk baca Al-Quran, 5 menit saja. 5 menit. Ya. Apa yang kita peroleh dari 5 menit? Cukup membaca Al-Fatihah 3 kali, cukup insya Allah. Al-Fatihah 3 kali cukup, 5 menit. Coba bayangkan, Al-Fatihah, semua kita hafal. Kalau dibaca 5 menit, mungkin dalam 5 menit ada yang baca sampai 5 kali, atau bahkan mungkin ada yang lebih, ada yang bacanya 3 kali, ada yang baca 2 kali. Al-Fatihah, kalau seandainya kita baca 3 kali, ya, dan setiap huruf itu 1 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, maka dia akan mendapatkan 600 kebaikan. Dia akan mendapatkan 600 kebaikan. Ya. Kemudian, kalau baca Al-Quran kita baca, ambil mushaf, 5 menit, dapat 1 halaman? Lebih? Ada yang lebih. Kalau dia lancar, dia lebih. Tapi seandainya 1 halaman dia dapat, berapa huruf dia peroleh? Ya, berapa ribu kebaikan dia dapatkan? 5 menit saja. Tapi ada dari kita, ya, 24 jam pun tidak dipakai untuk baca Al-Quran. 24 jam. Ini 5 menit saja. Maka kebaikannya luar biasa. Oleh karena itu, kita ingin menjadi orang terbaik. Dari mana? Dari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Kita baca apa yang kita hafal, atau kalau tidak hafal, kita ambil mushaf, kita baca. Sekarang Masya Allah, Allah mudahkan. Boleh membaca dengan apa? Dari handphone. Silahkan dibaca. Maka pahala terus mengalir dan berlipat ganda kebaikan. Kemudian yang kedua, waktu 5 menit bisa digunakan untuk zikrullah. Yang Nabi SAW wasiatkan kita, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaknya lisanmu basah dengan berzikir. Basah dengan berzikir. Tidak harus apa? 24 jam berzikir terus. Tidak. 5 menit digunakan untuk berzikir. Terlebih ba'da salatil fajr, ya, zikrul sabah, ba'da salatil asar, zikrul masa, atau waktu kapan saja. 5 menit digunakan berzikir. Berapa banyak kebaikan yang akan dia peroleh. Dia membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kalimat terbaik yang disebutkan al-baqiyatis salihat. Dia baca subhanallah, mensucikan Allah. Walhamdulillah, dia memuji Allah. Wala ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat tauhid, yang ini adalah tingkatan iman yang paling tinggi. Wallahu akbar, diagungkan Allah. Kalau dia baca, berapa kali dia dapatkan kalimat itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai 1 menit? Sampai.
Berarti 5 menit bisa berapa puluh kali? Ya, sampai 20 kali dia membaca itu. Atau dia mengatakan subhanallah, subhanallahil hamd, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Yang Nabi mengatakan kalimatan khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. 2 kalimat yang ringan di lisan, berat timbangan kelak di akhirat, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Atau dia gunakan untuk membaca salawat. Dia bersolawat kepada Nabi SAW. Berapa kali dia akan mendapatkan salawat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang Nabi mengatakan, man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi biha hasyarah. Dia 1 kali mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Atau dia baca salawat sempurnanya, berapa kali dia akan dapatkan? Nabi mengatakan, siapa yang bersolawat 1 kali untukku, Allah bersolawat untuknya 10 kali. 10 kali. Ada kita 1 hari tidak bersolawat sekalipun, karena tidak hadir di majelis ilmu. Karena hadir di majelis ilmu, dengar sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak hadir, tidak bersolawat. Bersolawat. Pada saat dia naik motor, pada saat dia naik mobil, pada saat dia duduk, pada saat dia ngantri, atau lagi di kerjaan, dia bisa bersolawat. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, seorang hamba dia menggunakan waktu 5 menit untuk berdoa. Sedikit waktunya tambah. Tapi kalau seandainya dia punya 5 menit, dia gunakan untuk berdoa. Dia berdoa, meminta kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat dengan hambaku. Siapa yang meminta, aku kabulkan. Makanya puasa hubungannya dengan doa luar biasa. Puasa hubungannya dengan doa luar biasa. Pada saat kita berdoa meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada saat kita berpuasa, kita dalam keadaan lapar, pada saat kita lemah, maka ini diantara sebab terkabulnya doa. Terlebih diantara adzan wal iqamah, terlebih di waktu mustajab, sebelum kita berbuka. Maka ini luar biasa. Nabi mengatakan thalatha la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan orang yang tidak tertolak doanya. Siapa di antara mereka? As-shaim, orang yang sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa. Maka menggunakan waktu tersebut untuk berdoa. Dia berdoa. Dia doakan untuk dirinya, dia doakan untuk keluarganya, dia doakan untuk kaum muslimin semuanya. Maka di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kana lahu bi kulli mu'min wa mu'minah hasanah." Atau dalam riwayat yang lain, siapa yang mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, maka dia akan mendapatkan kebaikan dengan jumlah kaum mukminin dan mukminat tersebut. Dan Allah akan ampunkan dia. Sekarang kita berdoa, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat yang sudah meninggal, yang masih hidup? Berapa banyak mereka? Hanya mengucapkan Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Atau doa Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampuni aku, ampuni orang tuaku, ampuni kaum mukminin. Maka Allah akan berikan kebaikan dengan jumlah kaum mukminin dan mukminat yang ada, yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ringan kalau kita mau berdoa tersebut. Kemudian yang keempat, 5 menit kita gunakan untuk apa? 5 menit kita gunakan untuk sholat sunnah. Sholat sunnah. Dah sampai 5 menit. Ya, enggak sampai 5 menit. Sholat sunnah qabliyah, atau sholat sunnah ba'diyah, atau sholat sunnah bainal adzan wal iqamah, atau sholat sunnah mutlak. Setelah wudu, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, atau sholat sunnah mutlak. Baik, di luar waktu yang terlarang. Adapun ba'dal asar kita masuk masjid, salat sunnah, tahiyatul masjid, atau kemudian ba'dal maghrib kita salat sunnah, ba'diyah, enggak nyampe 5 menit. Tapi setiap sujud maka Allah angkat derajat kita. Setiap sujud Allah angkat derajat kita. Ya, mudah-mudahan subhanallah masjid ini tinggi, tangganya luar biasa tingginya. Ya, mungkin butuh perjuangan orang naik. Tapi mudah-mudahan dengan tingginya tangga itu, Allah angkat tinggi derajat kita di sisi Allah. Soal,
Kalau nggak sehat itu bahaya, tangganya luar biasa. Tapi insya Allah karena semangatnya luar biasa, ya, untuk hadir, insya Allah tinggikan derajatnya. Nah ini 5 menit digunakan untuk sholat sunnah. Apa saja sholat sunnah, ya. Tapi yang benar sholat sunnahnya, ya. Sholat sunnahnya yang benar, bukan seperti sholat sunnah, ya, tanpa tumaknina, tanpa khusyuk, asal jumlah yang banyak lah. Bukan demikian. Mereka itu para pencuri dalam sholat. Yang Nabi mengatakan apa? Aswa'us sariqah fi sholat. Para pencuri yang paling buruk adalah mereka para pencuri dalam sholat. Alladzi la yuqim ruku'ahu wa sujudah. Mereka yang tidak benar-benar apa? Menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dengan jumlah yang banyak tapi bisa menyelesaikan 5 menit. Bisa. Jumlah banyak menyelesaikan 5 menit. Mana tumaknina khusyuknya? Ya, ini tidak benar. Kemudian selanjutnya, waktu 5 menit. Apa yang bisa kita gunakan waktu 5 menit? Kita gunakan untuk muhasabah. Muhasabah. Waktu yang tepat muhasabah mengingat adalah kapan? Di malam hari sebelum tidur. Sebagian orang mungkin sebelum tidur dia ingat tadi pagi anak buat apa? Tadi pagi apa yang dia lakukan? Kebaikan apa yang dia lakukan? Apa dosa yang dia lakukan? Dia ada muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita semua bermuhasabah. Kita di bulan Ramadan kita belajar agar kita belajar agar kita dididik oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Karena kita di bulan Ramadan tidak ada yang tahu kita puasa apa tidak. Yang tahu hanya kita dan Allah. Karena kita yakin bahwa kita ini sedang diawasi oleh Allah. Kalau seandainya itu diterapkan di luar Ramadan, aman. Antum taruh mobil di luar aman, taruh motor di luar aman. Karena sudah semua orang merasa diawasi oleh Allah. Setiap mau ambil, Allah tahu. Sama Ramadan. Orang bisa makan minum di rumah, dan tahu. Dia masuk kamar mandi, dia minum sepuasnya. Kenapa tidak dilakukan itu? Karena dia tahu diawasi oleh Allah. Tapi kenapa itu hanya di bulan Ramadan dan hanya puasa saja? Di luar itu tidak. Maka kita belajar akhlak muraqabatullah ini dari puasa. Dan kita muhasabah, apa yang sudah kita lakukan, pekerjaan apa yang belum kita selesaikan. Ya, ini kita lakukan. Kemudian selanjutnya, ibadah. Di antara ibadah yang lain adalah kita membaca buku. 5 menit, apa cukup? Kurang tambah, tapi 5 menit dulu diawali. Ana kalau sampaikan santri, ya, antum datang ke perpustakaan, jangan baca buku. Loh, ngapain Ustaz? Pokoknya antum datang. Antum mau datang saja sudah bagus. Datang dulu. Minggu pertama datang. Oh, ini ternyata perpustakaan. Minggu kedua datang, lihat-lihat buku saja. Oh, rak fikih di sini, rak hadis di sini, rak akidah di sini. Tidak usah baca, jangan baca. Pulang lagi keluar ke asrama. Besok baru datang. Nah, disitulah baru mulai lihat-lihat buku. Karena kalau kemudian langsung digas pada saat dia belum pemanasan, repot. Nah sama, baca 5 menit, gunakan untuk baca. Apa? Oh, baru bisa baca kulitnya saja, baru bisa baca, fihris, daftar isinya saja. Tidak apa-apa. Tapi setelah itu kita akan tertarik membaca. Sebagaimana kita baca WA. Ya, buka enggak? Bukalah. Buka akhirnya, 5 menit aja dah. Akhirnya 50 menit. Kurang, tambah lagi. Wah, begitu juga membaca. Insya Allah, gunakan 5 menit untuk mulai melatih membaca. Apa yang kita bisa? Baca buku. Kalau memang tidak bisa baca bukunya, ya sudah, gunakan 5 menit untuk mendengarkan kajiannya, mendengarkan ceramahnya. Dipotong-potong, 5 menit dulu, pause, sudah. Besok lagi, 5 menit, tidak apa-apa. Setelahnya nanti kita akan tarik. Masa cuma 5 menit, ditambah dan ditambah. Ini digunakan waktunya. Kemudian, yang kedua, yang selanjutnya, 5 menit gunakan untuk apa? Untuk berdakwah. Apa bisa 5 menit berdakwah? Naam, bisa. 5 menit berdakwah, tidak harus antum naik mimbar. Tidak harus antum ngisi kajian. Tidak. 5 menit berdakwah. Sekarang Allah mudahkan. Ada apa? Ada handphone. 5 menit gunakan untuk berdakwah. Sebarkan. Apa itu? Nah, pengumuman, ada kajian. Sebarkan. Dari grup-grup yang ada. Atau sebarkan potongan kajian yang bermanfaat. Atau sebarkan tulisan. Dakwah itu. Yang Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili.
Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang beramal dengan kebaikan tersebut, dia akan dapat pahala. Pahala dia. Tapi dengan apa tadi? Dengan tangan dia. 5 menit digunakan satu hari khusus 5 menit untuk berdakwah. Dakwahnya bagaimana? Nyebarkan tadi tulisan yang bermanfaat, menyebarkan tempat-tempat kajian yang bermanfaat, di-share, disebarkan. Selanjutnya, waktu 5 menit, apa yang bisa digunakan? Waktu 5 menit kita akan dapat kebaikan yang besar. Apa di antaranya? Kita jumpa orang, kita tersenyum dan kita ucapkan salam. Nah, kita jumpa orang banyak. Kita butuh untuk menyebarkan tadi. Senyum, salam, syukur-syukur bisa menyapa. Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Meskipun sekedar engkau berjumpa saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kau tersenyum, sudah. Pahala. Tapi jangan, kemudian itu berdiri di depan rumah senyum 5 menit. Nah, tidak harus begitu. Itu menjumpa orang itu, subhanallah. Senyum, salam, sapa, udah. Pahala luar biasa. Yang Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhik laka shadaqah. Senyum untuk saudaramu, maka itu apa? Pahala sedekah bagimu. Tidak bisa sedekah dengan harta, tidak bisa sedekah dengan ilmu. Kita bisa sedekah dengan senyum kita. Bisa sedekah dengan salam kita. Nah, ini coba kita semuanya menebarkan. Terlebih ya image sebagian orang ya bahwa kita ini tidak mau salam, tidak mau sapa sama orang. Hilangkan image itu, mulai setiap kita menyebarkan kebaikan itu kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya 5 menit, apa yang bisa kita gunakan dari 5 menit? Tadabbur. Tadabbur ayat 5 menit. Kalau tadi membaca 5 menit, tadabbur ayat 5 menit. Baca satu ayat, kemudian ditadaburi maknanya. Tidak bisa, karena kitab-kitab tafsir berbahasa Arab, ambil kitab tafsir yang terjemah. Kalau tidak bisa, ambil buku mushaf terjemah. Satu ayat, kemudian baca terjemahannya, fahami dan tadaburi. Tadaburi. Nanti kita akan tahu bagaimana keagungan Allah. Kita akan tahu betapa besarnya nikmat Allah. Kita akan tahu betapa murkanya Allah ketika manusia itu melanggar syariatnya. Betapa beratnya hukuman bagi orang-orang musyrik. Betapa beratnya hukuman bagi orang-orang yang menentang risalah nabinya. Dari mana kita tahu? Kita mentadaburi tadi. Kita mentadaburi. Makanya kalau ada orang membaca Al-Quran atau mereka menjadi imam, kemudian dia bisa menangis, dia faham maknanya. Dia faham maknanya. Kapan kita bisa menangis dari baca Al-Quran? Kalau kita tidak tahu maknanya. Gunakan waktu 5 menit, insya Allah cukup untuk membaca satu ayat, kemudian terjemahannya, kemudian difahami. Apa ini yang terkadang? Tidak paham, kasih tanda, tanyakan kepada ustadznya. Paham? Syukur-syukur cari tafsir yang di sana setiap ayat nanti ada apa? Istimbat, faedah. Setiap ayat ada faedahnya. Ya, cari di sana banyak tafsir yang di sana ada faedah-faedah setiap ayat, sehingga kita tahu apa faedah dari ayat ini yang terkandung dari ayat ini. Kemudian selanjutnya 5 menit bisa digunakan untuk apa? Agar kita mendapatkan pahala yang besar. 5 menit bisa digunakan untuk silaturahim. Jauh satu rumahnya, butuh 5 jam berjalan. 5 menit. Bagaimana? Allah mudahkan sekarang. 5 menit. Telepon 5 menit silaturahim. Tidak bisa, WA, silaturahim. 5 menit. Syukur bisa telepon. Sekarang video call. Masya Allah. Allah mudahkan. Ya, Allah mudahkan itu semuanya. Yang mungkin saudara kita jauh, kita tidak bisa ketemu. Atau paman bibi kita jauh. Atau orang tua kita jauh. Kita bisa menggunakan ini untuk silaturahim. Ya, bukan berarti mencukupkan. Tapi, ya, pada saat kita tidak bisa mendatanginya, maka gunakan apa yang bisa kita gunakan. Sehingga kata para ulama, ya, ma la yudrikullu la yutrak jullu. Apa yang tidak bisa kita lakukan semuanya, ya, jangan sampai kita tinggalkan semuanya. Tidak bisa kita berkunjung secara fisik, maka jangan tinggalkan kita berkunjung dengan apa? Dengan ponsel tadi. Sehingga ada kesempatan untuk silaturahim. Kemudian yang terakhir,
para jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu semua amalan ringan. Semua tadi amalan ringan. Butuh waktu 5 menit saja. Tapi ingat, setiap kita harus punya simpanan. Simpanan amalan. Yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi kita punya simpanan. Dan itu yang bisa kita bawa nanti menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita punya modal simpanan. Jangan melihat sedikitnya, sedikit masa cuma 5 menit. Tapi 5 menit kalau benar itu kita konsisten melaksanakannya untuk kebaikan, maka itu jauh lebih baik di sisi Allah daripada sama sekali kita tidak berbuat apa-apa. Nabi SAW beliau mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus, continue. Meskipun sedikit, wa inqal. 5 menit, tidak apa-apa 5 menit, tapi konsisten dilakukan 5 menit. Jadi itu yang menjadi simpanan kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dan kita bersemangat untuk hal-hal yang bermanfaat. Baik itu bermanfaat urusan dunia kita, bermanfaat terlebih untuk urusan akhirat kita. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Semangat untuk hal-hal yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Kita meskipun menganggap itu 5 menit, kalau tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa. Sehingga kita berdoa, ya Allah beri aku taufik untuk bisa apa? Beramal. Ya Allah beri aku taufik untuk bisa istiqamah. Minta pertolongan kepada Allah agar kita dikuatkan untuk beramal dan untuk ketaatan. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita semuanya taufik dan kekuatan untuk bisa beramal dan untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan setelah Ramadan, dan mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah dari segala fitnah-fitnah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang muttaqin, karena ini merupakan tujuan kita untuk beribadah, la'allakum tattaqun. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. 5 menit lagi. Silakan yang mau berdoa atau ya, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang lain biar teman-teman menyiapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.